Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Renhat Barus dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah CAD/CAM, yaitu proses saya mengerjakan modul 4. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya telah membuka panduan dari tugas 4 kita. Nah, jadi di tugas 4 ini berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya ya teman-teman. Jika sebelumnya kita langsung saja membuat gambarnya, di sini di modul 4 ini terdapat beberapa ketentuan dan juga beberapa soal. Nah, dapat dilihat di modul ini itu terdapat 5 gambar yang harus kita selesaikan, yang dimana masing-masingnya itu ada yang terbagi menjadi part. Seperti yang contoh gambar pertama itu terbagi menjadi 2 part ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama ataupun cara menggambar bagian part plate ya. Nah, kita baca di sini untuk soal yang pertama itu kita diberikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu sistem unitnya adalah harus MMGS, penggunaan 2 angka desimal, material yang digunakan adalah aluminium 1060 alloy, nilai density-nya adalah 0,0027 dan di sini terdapat 2 nilai yaitu A dan juga B. Dengan ketentuan nilai A-nya itu adalah 60 mm dan nilai B-nya 935 mm. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pilihan ganda 4 opsi. Berapakah massa dari part plate? Ada 4 opsi A sampai D. Nah, untuk mendapatkan angkanya ini nanti kita akan temukan di SolidWorks. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke part yang pertama. Nah, di part pertama ini saya akan membuat bagian kanannya dulu ya. Akan membuat sketsa dalam bentuk 2 dimensinya, kemudian kita akan menggunakan tools revolve untuk membuat seperti piringan ataupun plate. Nah, langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Oke, tadi di modul terlihat ada ketentuan bahwa ada nilai A dan B ya. Nilai A-nya itu adalah 60, nilai B-nya 935. Nah, cara menetapkan nilai A dan B-nya itu teman-teman bisa pergi ke tools, equation, dan di sini ada namanya global variable. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan variabel baru, langsung saja ke klik dan kemudian di sini ketikkan nama variabelnya. Di sini saya akan menggunakan nama variabel A dengan value atau equation-nya adalah 60 mm satuannya ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada juga variabel B. Di sini itu nilainya 935. Kita add global variable, namanya adalah B, dan nilainya adalah 935, satuannya adalah milimeter. Langsung saja kita enter, dan juga OK. Nah, di sini kita telah berhasil membuat 2 nilai variabel ya. Kita telah berhasil mendeklarasikan nilai variabel A dan B. Langsung kita masuk ke cara pembuatannya ya. Oke, langsung kita ke SolidWorks, dan di sini saya akan melakukan sketsa di bagian front plane ya teman-teman. Kita lakukan sketch di bagian front plane, dan tahapan yang akan saya lakukan pertama adalah membuat garis bantu horizontal. Oke, jangan lupa garis bantu ini kita jadikan konstruktor geometri sebagai garis bantunya teman-teman. Oke, nah tahapan selanjutnya kita anggap titik tengah kita tadi, titik merah adalah di sini. Nah, saya akan melakukan sketsa membuat garis tegak lurus ke atas, kemudian ke kanan, ke atas, ke kiri namun hanya setengah, ke atas, ke kanan, dan di sini itu ada 2 tingkat kemiringan, dan setelah tingkat kemiringan kedua saya akan langsung tarik tegak lurus ke titik tengah tadi ya teman-teman. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa ada dimensinya yang dituliskan dengan variabel yang telah kita buat. Misalkan total tingginya itu adalah variabel B, yaitu 915 ya. Nah, untuk lebar di sini atau panjangnya adalah A ditambah 20. Berarti 60 ditambah 20 begitu. Langsung kita mulai untuk menggambar sketsanya. Kita akan menggunakan line. Pertama saya akan membuat garis sejarah horizontal di sini. Dan kemudian langsung saya akan smart dimension garisnya ya teman-teman. Langsung saja saya smart dimension. Nah, nilainya itu adalah A ditambah 20. Kita smart dimension di sini. Oke, dan untuk nilainya adalah kita sama dengan global variables A ditambah 20. Kita gunakan operasi penjumlahan di sini. Oke. Dan otomatis di sini adalah dimensinya sudah disetting yaitu 80 dan ada simbol sigma di sini ya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya saya akan membuat garis tegak lurus dari titik tengah. Seperti ini. Dari tengah ini
garis lurus ke atas, kemudian ke kanan sedikit, kemudian ke atas, ke kiri tapi tidak full, kemudian ke atas, ke kanan, dan di sini ada kayak seperti 2 kali turunan gitu. Kemudian kita tarik ke garis paling bawah ini ya. Oke. Tahapan selanjutnya adalah di sini saya akan mengatur dimensinya ya. Nah, untuk bagian ini berarti ini itu diameternya 200, berarti setengahnya adalah 100. Ini dia 100. Oke. Kemudian untuk panjang dari sini ke sini itu adalah B dikurang 50. Atau saya atur dulu deh. Dari titik ujung ini ke titik ujung ini adalah nilainya adalah B. Sama dengan global variable B dibagi 2. Oke. Sejauh ini hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk dari titik kemiringan kedua sampai titik paling bawah itu adalah B dikurang 50 ya teman-teman. Berarti dari sini ke titik tengah itu panjangnya adalah sama dengan global variable dikurang 50. Nah, di sini kita gunakan kurung ya. Seperti operasi penjumlahan, diutamakan bagian kurung dulu, kemudian kita bagi 2. Oke, langsung kita centang. Oke, tingginya sudah seperti ini. Tahapan yang akan saya lakukan mungkin adalah mengatur dimensi lebarnya di sini adalah 30. Oke. Nah, terus ke bagian bawahnya tingginya di sini itu adalah 45. Kemudian panjangnya di sini itu 20. Jarak antara ujung dan ke sini itu adalah berarti dia nilai A ya. Sini ke sini itu adalah sama dengan global variable kita pilihkan. Ya, kurang lebih akan seperti ini. 45, oke. Dan sepertinya garis yang secara vertikal ini harusnya dia sama rata ya teman-teman. Atau kita gini saja deh. Titik ini dan titik ini kita tambahkan relasi coincident. Nah, ya. Seperti ini. Oke, nah di sini sudah mendekati fully define dan di sini kita tinggal mengatur tingkat kemiringannya ya, 15 derajat dan 45 derajat. Oke, mungkin dari yang garis pertama dulu. Garis ini dan garis ini itu adalah 15. Ya. Dan untuk garis kemiringan yang kedua itu 45 tadi ya. Ya, 45. Dari garis ini dengan garis ini itu adalah 45. Oke, dan di sini sudah fully define ya untuk sketsanya untuk 2 dimensinya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita jangan lupa untuk mengubah materialnya. Di sini tuh kan materialnya tertera aluminium 1060 alloy. Kita klik kanan, konfigur material. Langsung saja di sini klik kanan, langsung saja pilih 1060 alloy ya teman-teman. Nah, oke. Dan cara kita cek nilai massa dari part plate ini, teman-teman bisa ke bagian evaluate. Oh, namun sebelum itu jangan lupa kita akan gunakan tools yang bernama Revolve Boss Base. Oke, nah akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk axis of revolution-nya di sini otomatis dia mengambil titik tengah tadi ya, garis bantu yang secara horizontal. Kita centang saja. Ya, dan untuk hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, nah cara cek nilai massa dari sebuah part yang telah kita gambar, teman-teman ke bagian evaluate
dan ke bagian mass properties. Nah, di sini dapat dilihat massnya itu atau masanya adalah 67288,88 gram. Kita kembali ke soal. Nah ya, dan berarti jawaban yang tepat itu adalah di opsi B ya teman-teman, yaitu 67288,88 gram nilainya. Nah, untuk nilai dari density-nya, teman-teman dapat lihat di sini, density sama dengan 0,00 grams per kubik milimeter. Nah, di sini kenapa yang terlihat hanya dua angka belakang koma? Karena kita belum setting. Teman-teman bisa ke bagian option, terus ke use custom setting, decimal places-nya kita setting dia menjadi 4. Nah, di sini otomatis 4 angka belakang koma yang muncul, yaitu density-nya adalah 0,0027 grams per kubik milimeter. Sudah sesuai ya dengan ketentuan yang ada. Oke, ini untuk tahapan yang pertama, bagian plate part pertama, kita akan melakukan bagian part plate yang kedua. Oke teman-teman, jika kita telah berhasil melakukan tahapan pertama dalam part plate, sebelumnya kita akan melanjutkannya dengan tahapan yang kedua ya teman-teman. Kita kembali ke modul dulu sebentar. Nah, ini sesuai dengan perintahnya, kita akan menggunakan gambar part plate pada nomor sebelumnya. Nah, di sini itu dapat dilihat bahwa lingkaran ataupun piringan ataupun plate yang telah kita buat tadi itu dia seperti ada kaki-kakinya di sini teman-teman dengan jumlah total 9. Nah, di sini itu dia timbul ya. Oke, cara melakukannya adalah atau cara pengerjaannya pertama mungkin saya akan membuat garis bantu secara vertikal, kemudian saya akan membuat sisi kiri dan kanannya menggunakan line ya teman-teman. Kemudian diatur radiusnya ke 4 sisinya. Kemudian kita akan gunakan circular sketch pattern dan kemudian kita akan extrude bos. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita ke SolidWorks-nya. Kita convert entities, sisi lingkaran dalam dan juga lingkaran tengahnya, kemudian kita centang. Oke, tahapan selanjutnya adalah saya akan menggunakan akan membuat garis bantu tadi secara vertikal ya teman-teman. Ya, segini cukup. Kemudian saya akan insert line ya teman-teman. Insert line, kita akan buat garis vertikal di sini. Pastikan dia benar-benar vertikal ya, tidak mencong, kita vertikal saja relasinya. Oke, kemudian akan saya atur dimensinya adalah 20. Oke, tahapan selanjutnya adalah saya akan menggunakan mirror entities. Garis yang kanan akan kita buat menjadi 2, yang kiri kita gunakan mirror entities. Oke, kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman. Dan tahapan selanjutnya akan kita lakukan adalah kita trim entities dulu bagian sininya. Tahapan selanjutnya kita akan menggunakan fillet ya untuk mengatur radiusnya di sini. Ada 60 dan sisanya adalah 10. Langsung kita ke bagian fillet. Sketch fillet untuk yang di sini itu adalah nilainya 60. Ya. Untuk ketiga sisi ataupun sisi lengkung lainnya itu adalah 10 ya teman-teman. Oke, jangan lupa ubah fillet parameternya menjadi 10. Nah, kita centang. Oke. Tahapan selanjutnya adalah kita akan menggunakan circular sketch pattern untuk membuat kaki-kaki yang lainnya ya. Kita pilih dulu garis-garisnya ataupun lengkungan yang akan kita seleksi. Oke, saya rasa cukup segini ya teman-teman. Dan untuk nilai dari parameter sendirinya atau extensionsnya adalah 9 ya, sesuai di modul. Kita hitung ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita buat 9 dan langsung kita checklist. Oke, di sini masih under define. Kita geserkan dulu saja ini. Kemudian antara titik tengah dan juga titik biru ini kita tambahkan dia relasi coincident. Langsung kita checklist. Ya, kurang lebih hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita akan mengextrude boss ya teman-teman. Kita ke feature, kita ke extrude boss ataupun base. Oke, sebentar. Nah, untuk from-nya sudah sesuai sketch plane, namun untuk direction satunya kita di sini adalah offset from surface. Nah, untuk bagian di sini, untuk bagian face atau plane yang berwarna pink ini, kita pilih sisi yang luar sini. Kemudian untuk selected contours-nya yang telah kita buat di sini, teman-teman. Kita pilih semuanya. Langsung saja kita centang di sini. Dan hasilnya akan seperti ini. Jika kita geser, oke ya, terlihat timbul ya teman-teman seperti ini.
dan ini itu sudah sesuai dengan modul yang ada ya teman-teman. Seperti si piringan atau plate yang telah kita buat tadi, ada timbulnya gitu di masing-masing kakinya, namun tidak full. Oke. Nah, ya, sekian untuk bagian plate, part plate ya. Kita di sini telah membagi menjadi dua tahapan ya. Tahapan yang pertama tadi sebelum ada kaki-kaki ininya, dan tahapan kedua adalah setelah kita menambahkan kaki-kaki yang timbul. Oke, lanjut kita ke bagian part selanjutnya. Oke teman-teman, jika kita tadi telah berhasil untuk membuat bagian part plate yang terbagi menjadi dua tahapan, selanjutnya saya akan membuat part wheel ya teman-teman, yang dimana sama-sama juga terbagi menjadi dua tahapan. Kita ke modulnya dulu. Oke, nah di sini kita diperintahkan untuk menggambar part wheel pada SolidWorks dengan ketentuan seperti berikut. Yang pertama adalah sistem unitnya haruslah MMGS, penggunaan angka 2 angka desimal, materialnya adalah aluminium 1060 alloy, nilai dari density-nya adalah 0,0027, dan untuk nilai variabel A dan B-nya itu adalah masing-masing 130 dan 915 mm. Nah, langsung saja kita lakukan proses gambarnya ya teman-teman. Oke, nah di sini tahapan yang akan saya lakukan untuk tahapan yang pertama adalah mungkin pertama saya akan membuat garis bantu secara horizontal di sini, dan kita anggap titik tengahnya di sini. Saya akan membuat garis secara horizontal ke kanan, kemudian tarik lurus ke atas, ada miring dikit, ke atas lagi, ada miring ke kanan, ke atas, ke kiri, miring ke bawah, dan juga garis yang ke bagian tengah ataupun titik tengah. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya, kita ke bagian tools, kita ke equation. Global variabel yang pertama adalah 130, unitsnya atau satuannya adalah milimeter. Kemudian kita enter nilai global dari variabel yang B adalah 915, satuannya ataupun unitsnya adalah milimeter juga. Oke. Nah, tahapan selanjutnya adalah saya akan melakukan sketsa di bagian front plane di sini teman-teman. Langsung kita sketch, terus kita ke bagian midpoint line. Saya akan membuat garis bantu secara horizontal dulu. Oke, sudah lurus. Jangan lupa jadikan dia sebagai construction geometri, sebagai garis bantu. Oke, tahapan selanjutnya saya akan membuat garis ya dari tengah ke kanan sini. Kemudian langsung saja saya atur dimensinya. Nah, dimensinya itu adalah A tambah 40. Oke, berarti di sini dimensinya adalah sama dengan global variable A ditambah 40 dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Sebentar ya teman-teman, saya bagi 2 dulu. Dibagi 2. Oke, centang. Sebentar, apakah ada salah? Oke. Operator baginya belum saya ketik tadi. Oke. Nilainya di sini 85 ya. Nah, di sini itu saya membuatnya bagian sininya dulu teman-teman. Berarti kan seperempatnya kan. Berarti A tambah 40 dibagi 2 berarti 85 di sini. Nah, seandainya kita langsung membuat dengan A tambah 40 dengan beranggapan berarti kita membuat setengahnya ya, baik itu yang kiri dan kanan. Dari sini ke sini itu berarti kan 170, maaf maksud saya. Karena saya akan membuatnya bagian sini dulu, berarti kita bagi dia menjadi 2 lagi. Berarti panjangnya adalah 85. Sudah sesuai. Kemudian saya akan ambil garis tegak lurus dari ujung tadi ke atasnya itu adalah 100. Oke, kita ke line. Oke, dari titik bawah ke sini ke atas adalah nilainya 100. Oke, kemudian saya akan membuat garis miringnya ya teman-teman. Kita akan buat juga ya garis miring mungkin seperti ini, terus ke atas, terus kita lihat modul kembali, ya garis lagi, garis miring lagi, kemudian ke atas, ya ke sini, kemudian di sini ada garis miring ya, garis miring seperti ini. Oke, sejauh ini mungkin seperti ini. Saya juga akan membuat satu lagi ini ya teman-teman, satu garis bantu namun dia secara vertikal ya, mungkin segini. Oke, dan tahapan selanjutnya jangan lupa kita tambahkan line ya, dari ujung sini ke titik tengah tadi. Oke, ya, saya rasa cukup segini, dan tahapan selanjutnya adalah di sini kita mengatur dimensinya ya teman-teman. Oke, yang pertama mungkin saya akan mengatur dimensi bagian kemiringannya. Tingkat kemiringannya di sini itu adalah 15 derajat, jadi langsung saja kita atur dari garis ini kemudian titik ini, klik ke kanan, ya, di sini itu nilainya adalah 15. Oke, nah terus sama seperti yang bagian atas, dari sini ke sini itu adalah 15 juga ya teman-teman. 15
juga. Oke, kemudian kita atur untuk yang bagian atas sininya ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah dikit. Oke, tingginya di sini adalah 45. Oke, untuk panjangnya atau lebarnya dari yang atasnya itu adalah 20 ya. Ya, 20. Oke, kemudian tingkat kemiringannya yang bagian sini itu adalah 15 juga. Ini dengan ini ke atas. Sebentar. Atau ini dengan ini. Sebentar. Ya, nilainya di sini sudah 15 ternyata. Oke, kemudian kita bisa atur lagi adalah garis yang miring ini, yaitu tingginya 30. Oke, sejauh ini mungkin seperti ini dulu teman-teman. Nah, di sini kita atur saja tinggi keseluruhannya itu adalah nilai B ya teman-teman. Berarti dari garis ini ke titik tengah itu B bagi 2. Sama dengan global variable B dibagi 2. Oke, kita centang. Oke, 457, 50 ya. Oke, nah di sini mungkin saya mengatur, jarak antara titik garis lurus ini dengan garis bantunya adalah 30. Didapat dari 60 dibagi 2. Oke, nah di sini masih under define ya teman-teman. Oke, di sini nah dari titik garis bantu secara vertikal dan ke ujung yang kanan ini nilainya itu adalah berarti A dibagi 2 ya teman-teman. Maksud saya adalah dari sini ke sini itu adalah nilainya sama dengan global variable A dibagi 2. Ya, nilainya itu 65. Dan ya, di sini sudah fully define ya teman-teman. Nah, karena kita baru membuat sisi bagian kanannya ataupun seperempatnya, kita akan buat dia menjadi 2/4 ataupun setengahnya, yaitu dengan cara mirror entities ya teman-teman. Saya akan melakukan mirror entities bagian ini ke sisi kiri. Oke, kita ke mirror entities, kita select garis-garisnya di sini ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup segini, dan untuk mirror about-nya adalah garis yang tengah tadi. Oke, dan kurang lebih hasil untuk dua dimensinya adalah seperti ini ya teman-teman. Tahapan selanjutnya, jangan lupa kita ubah materialnya menjadi 1060 alloy. Oke, dan langsung kita ke bagian feature, kita revolve boss ataupun base. Ya, dan untuk axis of revolution-nya adalah teman-teman bisa klikkan garis bantu secara horizontal yang telah kita buat tadi, dan hasilnya kurang lebih adalah seperti ini ya teman-teman. Kita akan membuat velg di sini, wheel. Kita roda akan membuat velg. Mungkin tampilan jelasnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk sisinya, kita putar. Ya, kita cek modul apakah sudah sesuai atau belum. Ya, kita sudah sesuai ya teman-teman. Di sini telah berhasil untuk membuat tahapan yang pertama untuk plate, maksud saya untuk part bagian wheel ya teman-teman. Dan di sini nilainya udah 1060 alloy ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke tahapan selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kita telah berhasil melakukan tahapan yang pertama tadi, kita lanjut ke tahapan kedua pada bagian wheel-nya tadi ya teman-teman. Langsung kita klik kanan, kemudian kita akan melakukan sketsa di sini. Oke, nah di sini itu kita akan membuat seperti bolongan-bolongan velgnya di sini ya teman-teman. Nah, tahapan pertamanya mungkin saya akan membuat garis dulu ya secara vertikal, kemudian yang bagian miringnya dengan tingkat kemiringan 20. Langsung kita coba di sini. Sebelum itu kita ke bagian convert entities dulu. Lingkaran yang ini dan lingkaran tengah yang sisi luarnya kita jadikan entities, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan membuat garis dari tengah ini sebentar. Oke, ya dari garis tengah ini secara vertikal tegak lurus ke atas, kemudian dan ada di sini garis miringnya. Sama dari tengah juga di sini ke garis ini.
Kemudian kita atur tingkat kemiringannya itu adalah 20 ya. Oke. Nah, tahapan selanjutnya mungkin di sini saya akan trim dulu bagian ini dan juga ininya. Oke, di sini dia kembali menjadi underdefined. Caranya adalah teman-teman bisa membuat garis bantu dengan center line dari titik tengah ini. Sebentar saya zoom dulu. Titik tengah ini ke titik ujung yang garis biru. Oke, kemudian ya center saja di sini. Oke. Nah, kok gini? Sebentar. Oke, kita insert ulang aja ya teman-teman dari titik tengah ke titik sini kita centang. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita atur juga tingkat kemiringannya sama seperti tadi, yaitu adalah 20. Ya, dan di sini sudah ya teman-teman. Sudah dia sama memiliki tingkat kemiringan 20. Kita jadikan dia garis bantu. Oke, tahapan selanjutnya adalah dikarenakan di sini sudah memiliki tingkat kemiringan 20, kita akan lakukan fillet ya teman-teman. Filletnya itu ke 4 sisi ya, ada 50, 20 dan juga 10. Nah, tahapan yang akan saya lakukan adalah saya akan trim dulu. Oke, trim bagian luar dan trim bagian luar di sini juga. Nah, dia akan seperti potongan species seperti ini. Kemudian kita atur filletnya ya. Nah, untuk kiri atas itu 20 seperti yang sama yang bawahnya, untuk atas kanan itu 50 dan yang untuk bawah kanan itu adalah 10. Ini berarti 20. Sebentar, apakah 20 ini? Oh, belum ya teman-teman. Sebentar, kita yang bagian bawah dulu deh. Ini kita atur dia jadi 20. Nah, untuk yang di sini itu dia adalah 10. Untuk yang atas kanan itu adalah 50. Tadi kita lupa untuk mengatur yang bagian sini, kita ganti dia menjadi 20 ya. Ya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita akan menggunakan linear sketch pattern sebanyak berapa. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Sebanyak 15 ya teman-teman. Oke, langsung kita ke bagian sketch. Kita ke bagian circular sketch pattern dan kita pilih garis-garis potongan pizza tadi ya teman-teman. Oke, sebentar. Pastikan semuanya terseleksi, jangan ada yang terlewatkan. Oke, ya kurang lebih seperti ini dan instance-nya atau jumlahnya kita ubah menjadi 15. Ya kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagian extrude cut ya teman-teman, agar membolongnya yang telah kita buat tadi. Kita ke bagian feature, kita ke extrude cut. Ya, di sini untuk bagian blendnya kita ubah dia menjadi true all point. Ya, seperti ini. Previewnya dan langsung kita centang di sini ya teman-teman. Oke, dan hasilnya akan menjadi sebuah velg ya teman-teman. Ya, di sini sudah sesuai dengan modul ya teman-teman. Jumlah velgnya adalah 15. Oke, ya. Kita pastikan sama dengan modul. Ya, saya rasa sudah sama ya teman-teman. Kita telah berhasil untuk membuat bagian wheel di sini ya. Kita telah menyelesaikan tahapan pertama dan juga tahapan keduanya. Oke, tidak lupa juga di sini pastikan materialnya sudah 1060 alloy, dan untuk cara cek bagian mass, nilai mass dan juga nilai density-nya, teman-teman ke bagian evaluate, ke bagian mass properties di sini ya teman-teman. Oke, nah di sini terlihat bahwa massnya itu setelah kita buat adalah 63053,65 gram, dan sedangkan nilai density-nya kita ubah dulu decimal places-nya menjadi 4. Oke, sesuai ya, 0,0027. Oke teman-teman, saya kira untuk video kali ini cukup. Di sini kita telah berhasil bersama-sama membuat bagian part plate dan juga wheel. Dan teman-teman bisa klik bagian repository GitHub saya di deskripsi untuk melihat hasil ataupun file SolidWorks-nya dari kelima gambar yang ada. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Untuk selebihnya, mohon kurang dan maafnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.